Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema dengan judul lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Ini sebelumnya kita akan bahas tentang peta konsep pembelajaran kita kali ini. Yang pertama ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan mempelajari dan memahami iman kepada Allah, mempelajari dan memahami makna al-asmaul husna, dan selanjutnya mempelajari memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui asmaul husna. Dan yang terakhir adalah menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Selanjutnya coba perhatikan, renungkanlah ini. Pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga perasaanmu merasa begitu tenang? Pernahkah kamu merasa jauh dengan Allah sehingga jiwamu merasa hampa? Berbahagialah orang-orang yang hatinya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang semacam ini akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam diri mereka. Sebaliknya, mereka ketika seseorang hatinya merasa jauh dari Allah, maka akan senantiasa diliputi kegelisahan. Nah, ini ya sebagai bahan renungan. Jadi kalau kalian selalu ingat pada Allah, banyak zikir, akan merasa tenang. Sebaliknya, tapi kalau jauh dari ingat pada Allah akan merasa gelisah. Agar kita bisa menjadi orang yang hatinya dekat dengan Allah, perlu belajar mengenai bagaimana caranya agar dekat dengan Allah. Salah satunya adalah dengan lebih mengenalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikenali melalui nama-namanya yang indah. Dengan mengenal, kemudian berlanjut memahami nama-namanya yang indah tersebut. Nah, ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna supaya bisa lebih dekat dengan Allah. Ketika hati sudah dekat dengan Allah, maka sebagai hamba marilah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanjatkan doa-doa dan harapan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kasih dan sayang yang begitu besar terhadap hambanya. Kita boleh bermohon apa saja kepadanya. Syaratnya tentu kita harus yakin akan keberadaannya. Kalau kita belum yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, sudah barang tentu doa kita juga sia-sia. Jadi, sebelum berdoa kepada Allah, kita harus yakin terlebih dahulu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan apa yang kita butuhkan. Itu artinya kita harus beriman kepadanya. Menjadi seorang yang beriman bukan persoalan yang ringan atau mudah. Sebagai manusia yang memiliki pertanggungjawaban kepada Allah, iman menjadi sangatlah penting. Jadi ini adalah renungan buat kita bahwa jangan sampai meremehkan pengingat kepada Allah. Selanjutnya coba diperhatikan, ini adalah contoh-contoh atau foto gambaran tentang mendekatkan diri pada Allah. Yang pertama adalah ini contoh siswa yang ada di laboratorium IPA ya, sebagai bentuk mengenal lebih dekat dengan Allah lewat ciptaannya. Kemudian ini berzikir. Yang terakhir ini adalah gambar anak-anak sedang tadarus Al-Quran. Kita lanjutkan, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang tersesat. Orang tersesat tidak mengerti arah, mata angin, dan tidak tahu kemana harus melangkah.
Betapa pentingnya masalah keimanan ini sehingga sebagai muslim kita semua harus betul-betul memahami hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Jadi ini sangat penting, perlu diperhatikan bahwa kita dalam hidup ini harus punya rasa iman atau percaya kepada Allah sebagai landasan arah hidup kita biar jelas ya. Secara harfiah iman berarti percaya, ini ada pengertian iman. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam ruku iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Nah, ini bisa diperhatikan landasan ayatnya, dasar Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Keimanan seseorang bisa tebal dan bisa tipis, fluktuatif ya. Bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan yang indah. Nah, kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Al-Asma'ul Husna. Nah, demikian untuk pembahasan kita kali ini. Kita akan melanjutkan minggu depan tentang tema makna Al-Asma'ul Husna. Dari saya sekian, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.